Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamul muttaqin. Wa ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa terlimpah curah kehadirat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan umatnya yang taat terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Sivitas Akademika Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya. Wabil khusus saya bisa bersilaturahmi dengan ananda-ananda tercinta sebagai mahasiswa baru dan mahasiswi baru Universitas Negeri Siliwangi. Saya ucapkan selamat. Semoga kehadiran Anda di Universitas Negeri Siliwangi ini menjadi barokah bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Tasikmalaya dan sekitarnya. Kita patut berbangga, khususnya Ananda sebagai mahasiswa Siliwangi. Kenapa? Karena Universitas Siliwangi di dalam sejarahnya didirikan oleh para pejuang, oleh para aktivis yang rela berkorban demi memperjuangkan negaranya, negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan kelompok-kelompok yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perjuangan mereka menggunakan moto yang kita kenal secara bersama dan populer di kalangan masyarakat Sunda khususnya, yaitu silih asa, silih asu, silih asi, silih wangi, silih mawangi, dan silih wawangi. Ini mengandung makna ketika Anda belajar di Universitas Siliwangi. Hal yang pertama Anda lakukan sebagai kader Siliwangi adalah melakukan silih asuh, yaitu saling bahu-membahu, semangat berjuang untuk melahirkan sarjana-sarjana yang mumpuni. Yang kedua, silih asa. Silih asa mengandung arti Anda di dalam melakukan pembelajaran di Universitas Siliwangi harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara tercinta Indonesia. Silih asih sebagai kampus perjuangan, sebagai mahasiswa Unsil, sebagai kader Siliwangi, Anda harus saling sayang menyayangi, kasih mengasihi sesama. Silih wangi, yaitu saling wangi, bahwa Anda harus menjadi manusia yang khairunas anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang mampu bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan silih mawangi, yaitu sebagai kader Siliwangi Anda harus membawa nama baik, nama harum daripada alma mater Anda dimanapun Anda nanti berada. Dan silih wawangi, yaitu ketika Anda hidup keluar, selesai melakukan studi di Universitas Siliwangi dan Anda hidup sebagai apapun nanti di luar kampus, di tengah-tengah masyarakat, Anda harus menjaga nama baik, nama besar, kehebatan daripada perjuangan Siliwangi. Itu saran dan harapan saya untuk Ananda yang akan belajar di Universitas Negeri Siliwangi ini. Yang kedua, kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia.
Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa-bangsa yang beradab, bangsa-bangsa yang hebat. Sejarah mencatat kurang lebih ada 1.300 suku bangsa di Indonesia. Nah, suku bangsa yang berbeda ini membuat satu kesepakatan, membentuk sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini patut disyukuri. Oleh karena itu, Indonesia didirikan berdasarkan kesepakatan. Dalam ilmu fikih siasat disebut Aqdun Ijtima'iyun, yaitu negara kesepakatan, sehingga Indonesia menjadi Darul Misak. Apa yang disepakati oleh bangsa di dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Satu, yaitu sepakat Pancasila sebagai dasar negara. Dua, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Tiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai sikap hidup berbangsa dan bernegara. Empat, NKRI sebagai bentuk negara yang harus kita pertahankan sampai mati. Pancasila sebagai dasar negara ini harga mati, sudah final. Undang-Undang Dasar 45 juga sebagai panduan konstitusi. Bhinneka juga sebagai sikap hidup. Dan NKRI juga sebagai bentuk negara. Nah, inilah yang patut disyukuri oleh kita sekalian. Karena berbeda antara Indonesia dengan negara lain, contoh dengan Amerika Serikat. Kalau Indonesia dibentuk oleh bangsa-bangsa yang berbeda membentuk satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan bangsa lain seperti bangsa Indian itu membentuk negara-negara serikat di Amerika Serikat. Dan negara-negara serikat lain dibentuk oleh satu bangsa menjadi negara-negara. Kalau di Indonesia, bangsa-bangsa yang berbeda membentuk satu negara kesatuan, sehingga nilai kekuatan daripada bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini akan lebih hebat daripada negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Ini yang patut kita syukuri oleh kita semua. Namun akhir-akhir ini saya melihat dan mendengar rasa syukur ini seringkali tidak dilakukan oleh semua orang. Kita mendengar adanya kasus-kasus bom di mana-mana. Kita mendengar adanya kekerasan di mana-mana yang mengatasnamakan agama atau atasnamakan kelompoknya. Yang saya lihat itu semua adalah tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap bangsa Indonesia. Karena negara ini dibentuk atas berkat rahmat Allah serta keinginan dari para pejuang bangsa ini. Bahkan yang lebih tragis, yang lebih memprihatinkan lagi, kelompok-kelompok atau orang-orang secara paksa memaksakan kehendaknya untuk melakukan sesuatu perubahan-perubahan secara radikal. Nah, boleh saja melakukan sesuatu secara radikal. Akan tetapi radikal harus bersifat konstruktif, bukan destruktif. Nah, bahkan yang lebih miris lagi, ada beberapa hasil penelitian maupun hasil riset yang menunjukkan bahwa mengatasnamakan kekerasan atau radikalisme itu sudah masuk ke dalam ranah lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu diantaranya adalah masuk ke dunia pendidikan tinggi. Kenapa radikalisme ini masuk ke dunia pendidikan tinggi? Apakah tidak boleh? Boleh belajar memahami sesuatu, termasuk memahami ilmu dan agama secara radikal, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah memahami hasil pemahamannya terhadap sesuatu secara mendalam itu dipaksakan kepada orang lain agar orang lain ini sama dengan kita. Ini yang tidak boleh. Nah, itulah radikalisme
dekonstruksi, bukan konstruktif. Nah, oleh karena itu, keprihatinan kita dengan masuknya radikalisme ke kampus, terlepas daripada apakah metodologi risetnya, metodologi surveinya, klaimnya itu benar atau tidak, yang jelas kita merasakan adanya gerakan-gerakan radikalisme dalam bentuk teroris. Seperti kasus bom-bom yang akhir-akhir ini kita dengar. Kita lihat di dalam berita-berita itu sendiri. Nah, oleh karena itu ke depan, bagaimana kita mendudukan perguruan tinggi ini sebagai lembaga tinggi intelektual. Bagaimana pendidikan tinggi ini sebagai lembaga pendidikan penelitian, sebagai lembaga riset. Bagaimana pendidikan tinggi ini menjadi lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga pembelajaran. Maka saya berharap banyak ke depan, terutama kepada adik-adik mahasiswi dan mahasiswa baru Universitas Negeri Siliwangi ini. Kita harus patuh, teguh memegang apa sih tujuan daripada pendidikan tinggi ini. Saya mendasarkan pada teori politik Islam bahwa pendidikan tinggi atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi, tugas utamanya adalah idadul mutafaqihin fid-din, yaitu mendidik calon-calon sarjana menjadi manusia-manusia yang memahami ajaran agamanya secara universal, yaitu agama yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, pendidikan tinggi ini bertugas himayatuddin, menjaga daripada mahasiswanya, yaitu dari agama-agama yang menyimpang, seperti agama-agama yang menyatakan akhir-akhir ini kita mendengar adanya agama-agama pengakuan terhadap kenabian. Ada orang yang mengaku nabi, seperti di Brebes itu ada orang yang mengaku nabi, yaitu nabi namanya Tukimin. Kemudian di Bogor itu ada Nabi Ahmad Musadek. Nah, ini kampus itu harus menjelaskan, melindungi daripada mahasiswanya dari pengaruh-pengaruh agama-agama yang fasidah, agama-agama yang fasidah. Yang ketiga, tugas kampus ini adalah himayatul fikri al-munharifah, yaitu melindungi mahasiswanya, dosennya, dan seluruh sivitas akademiknya daripada pemikiran-pemikiran yang radikal atau menyimpang. Baik pemikiran-pemikiran yang menyimpang berdasarkan itbatiyun, cara tekstualis, maupun pemikiran-pemikiran yang menyimpang secara mutaghayyir, bebas, radikal. Nah, yang keempatnya, tugas perguruan tinggi ini yaitu himayatud daulah. Bagaimana kampus menjadikan satu lembaga agar mahasiswa dan seluruh sivitas akademiknya mencintai tanah airnya, hubul waton minal iman. Dan yang kelima, tugas daripada perguruan tinggi ini adalah islahul ummah. Bagaimana kader-kader Siliwangi kelak akan menjadi rijalul islah, sebagai pelopor-pelopor kebaikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk menjadi rijalul islah itu sendiri? Maka saya menawarkan adanya humanisasi di dalam pembelajaran. Apa itu humanisasi? Humanisasi itu adalah bagaimana konsep mendudukkan manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang harus diterima karena dilahirkan dalam keadaan berbeda-beda, sehingga perbedaan itu menjadi sunatullah yang harus diterima, dihormati, dan dihargai. Nah, oleh karena itu saya menawarkan refleksinya. Di dalam humanisasi proses pembelajaran di kampus, dalam kerangka mencegah radikalisme maupun terorisme, yang pertama, refleksi daripada kampus ini, kita harus memahami
yaitu dari mana datangnya paham radikal ke kampus itu. Nah, ini catat. Yang kedua, siapa yang membawa paham radikal ke kampus itu? Dan yang ketiga, apa ciri-ciri radikal di kalangan mahasiswa, dosen maupun sivitas akademik? Jadi apa sih ciri-cirinya radikalisme? Mahasiswa radikal itu apa? Dosen radikal itu apa? Ini yang harus dikaji dan teliti. Khususnya di lingkungan sivitas akademika kampus Siliwangi itu sendiri. Nah, refleksi ini saya menawarkan harus adanya intervensi. Strateginya harus ada intervensi. Melalui intervensi program humanisasi di kampus. Apa yang harus diintervensi? Siapa yang mengintervensi? Apa yang diintervensi? Pertama, strateginya dari level rektorat. Rektor katakanlah sebagai pimpinan tertinggi daripada Universitas Negeri Siliwangi. Dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme di kampus, saya berharap rektor melakukan satu kebijakan, yaitu menciptakan budaya damai di kampus. Budaya damai itu tidak boleh adanya pembelajaran yang radikal, tidak boleh lembaga-lembaga yang digunakan oleh kepentingan-kepentingan paham-paham radikal, dan lain sebagainya. Ini budaya damai harus ditetapkan oleh rektor sebagai pimpinan tertinggi. Yang kedua, pada level dosen. Dosen sebagai pengajar sekaligus diposisikan sebagai pendidik yang berhadapan langsung dengan mahasiswa harus mampu menciptakan budaya damai di dalam proses pembelajarannya. Yaitu tidak memprovokasi, tidak mengajarkan yang sifatnya Israiliyat, yang sifatnya provokatif. Terutama apalagi tidak boleh mengajarkan tentang kebencian terhadap orang lain, terhadap bangsa lain, terhadap suku lain, apalagi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia maupun ideologi Pancasila. Tidak boleh ada kebencian di dalam proses pembelajaran itu. Ajarkan mahasiswa kita dengan penuh kedamaian, saling toleran, saling menghargai, saling menerima perbedaan, dan saling menghormati perbedaan, agar semuanya silih asih, silih asa, silih asuh, silih wangi, silih mawangi, dan silih wawangi. Yang ketiga, level pada mahasiswa. Di dalam konsep program humanisasi di kampus, strategi pada level mahasiswa ini yaitu bagaimana kegiatan-kegiatan dan aktivitas mahasiswa di kampus maupun di luar kampus itu penuh dengan kedamaian. Tidak boleh ada semacam distorsi, ada semacam justifikasi bahwa saya yang paling pintar, bahwa saya yang paling baik, bahwa saya yang paling bagus. Tapi kita harus silih asih, silih asah, silih asuh, silih wangi, silih mawangi, dan silih wawangi. Inilah konsep daripada humanisasi kegiatan proses belajar mengajar di kampus di dalam kerangka mencegah paham radikalisme dan terorisme di kampus tercinta kita, Universitas Negeri Siliwangi. Karena saya melihat Universitas Negeri Siliwangi punya model di dalam pendidikan bela negara yang insya Allah ke depan nanti saya ingin mengusulkan bahwa Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya akan dijadikan model pendidikan bela negara di Indonesia. Semoga cita-cita ini menjadi berkah untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.